Alhamdulillah, pada malam hari ini kajian kita sudah sampai pada materi tentang akikah. Setelah sebelumnya kita bahas tuntas tentang dohiyah, yakni kurban. Perlu kita bahas terlebih dahulu apa sih akikah itu. Akikah secara bahasa adalah wahiyya lughatan ismun lisya'ri ala ra'sil mauludi. Akikah itu secara bahasa adalah nama untuk rambut dari anak yang dilahirkan. Jadi rambutnya anak yang dilahirkan itu disebutnya akikah secara bahasa. Ya, secara bahasa akikah adalah nama dari rambut anak yang dilahirkan itu. Secara bahasa demikian. Sementara secara istilah syariat, yang dimaksud dengan akikah adalah aidabhuha anil maulud atau adzabihah anil maulud. Jadi akikah adalah binatang yang disembelih untuk anak yang baru saja dilahirkan. Ya, itu secara istilah. Jadi saya ulangi, secara istilah akikah adalah ismun lima yudbahu inda halqi sya'rihi, gitu. Yaitu sebuah nama untuk binatang yang disembelih ketika memotong rambut si anak tadi itu. Kalau dalam Fathul Qorib, wahiyya adzabiha anil maulud. Akikah itu adalah binatang yang disembelih untuk anak yang dilahirkan. Itu definisi akikah. Ya, definisi akikah. Nah, kemudian yang kita bahas lagi adalah terkait dengan hukum akikah. Hukum akikah menurut mazhab kita, jumhur, mayoritas ulama itu adalah sunnatun muakkadatun, yaitu sunnah yang amat sangat ditekankan. Sunnah muakkadah. Sunnah muakkadah. Sunnah yang amat sangat dianjurkan. Dari mana ini hukum kok bisa menyatakan sunnah muakkadah? Dari hadisnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, al-gulamu murtahanun bi aqiqatihi. Seorang anak itu akan tergadaikan, ya. Al-gulamu murtahanun bi aqiqatihi. Seorang anak itu akan tergadaikan dengan akikahnya. Artinya hatta tutbaha anhu yaumas sabi'i wa yukhlaqu ra'suhu wa yusamma. Dalam hadis demikian. Ini hadis riwayat Imam Tirmidzi. Al-gulamu murtahanun bi aqiqatihi. Seorang anak itu akan tergadaikan sebab atau dengan akikahnya, sehingga sampai dia diakikahkan begitu. Pada hari ketujuh, wa yukhlaqa ra'suhu wa yusamma. Nah, ini dalil yang kemudian menjadi landasan hukum sunnah muakkadnya akikah. Jadi sunnah muakkadah begitu. Meskipun ada ulama lain yang menyatakan wajib. Bahkan Imam Ahmad bin Hanbal menyatakan seorang anak yang belum diakikah maka tidak bisa mensyafaati walinya, orang tuanya, begitu. Ini menurut Imam Ahmad bin Hanbal. Jadi hukum daripada akikah adalah sunnah muakkadah, gitu.
Kemudian kapan waktunya? Mulai kapan berakikah? Mulai kapan masuk waktu akikah? Tadi sudah kita baca wa yadkhulu waqtuha bin fisalil waladi. Masuknya waktu akikah adalah dengan sebab terpisahnya anak secara sempurna dari rahim ibunya. Artinya mafhum mukhalafahnya, ketika ada orang menyembelih kambing, anaknya belum lahir, begitu, dimaksudkan dia untuk akikah, maka itu bukan akikah, tidak terhitung akikah. Jadi hanya syatu lahmin biasa, hanya daging mayoran, begitu, hanya daging yang dimasak saja. Karena mulai masuknya waktu akikah adalah bin fisalil waladi, ya, sebab terpisahnya anak secara sempurna dari rahim ibunya. Jadi wala yuhsabu qablahu, enggak dihitung, sebelumnya enggak dihitung. Ya, bagaimana kalau misalkan bayi keguguran, bayi keluron, siket gitu ya bahasanya. Apakah tetap disunahkan akikah? Tetap disunahkan akikah ketika bayi keluron tadi itu, bayi yang keguguran tadi itu sudah nafkhuru, sudah ada nyawanya, begitu, sudah ditiup ruhnya, yaitu 4 bulan. Nah, kalau sudah nafkhuru, ya, sudah keluar dari rahim ibunya kemudian meninggal, tetap disunahkan akikah. Tetap disunahkan akikah dengan syarat tadi sudah nafkhur, sudah ditiup ruhnya, gitu. Kalau belum ya belum, tidak ada kesunahan. Nah, itu mulai waktu akikah. Afdolnya kapan kita berakikah? Wal afdolu dzabhuha yauma sabihi. Yang paling afdol itu adalah kita menyembelih binatang akikah pada hari ke-7 dari keluarnya anak. Nah, hari ke-7 itu bagaimana? Yang dihitung bagaimana? Begitu kan gitu. Jadi yang dimaksud dengan hari ke-7 itu adalah, umpama misalkan ada bayi lahir tanggal 1, katakanlah 1 Dzulhijjah, begitu, sore hari, maka itu sudah dihitung 1 hari, sudah dihitung masuk satu hari, begitu ya. Tapi kalau misalkan lahirnya di malam hari, maka hitungan masuk harinya itu esok hari, dihitung pertama itu besok. Mau nggak? Begitu. Fayadhulu yaumuha fi hisabis sab'i walau qablal ghurub fa in hasalat al wiladatu lailam lam tuhsab tilkal lailah bal al yaumul ladzi yalil wiladah. Nah, ini ya, jadi kalau misalkan lahirnya siang hari, pagi, pokoknya sebelum ghurub lah, sebelum maghrib, begitu, maka hari itu sudah terhitung masuk satu hari. Jadi 6 hari lagi berarti sunnah akikah, begitu ya, begitu. Berbeda halnya dengan apa? Dengan khitan ya. Ya, berbeda. Kalau khitan tidak demikian. Khilafil khitan fa inna yaumal wiladah la yusab minha. Nah, itu. Berbeda dengan khitan. Kalau khitan, hari dia lahir itu tidak dihitung. Kalau khitan, hari kelahirannya tidak dihitung masuk 1 hari. Ya kan sunnahnya khitan itu kan hari ke-7 kan, begitu.
Kalau akikah, ya, hari lahirnya ketika anak itu sudah terpisah dari rahim ibunya sudah terhitung masuk 1 hari. Jadi tinggal menghitung 6 hari berikutnya, ya, itu kalau hitan. Jadi yang afdol adalah menyembelih binatang akikah. Akikahnya itu ketika 7 hari. 7 hari dari kelahiran si anak, begitu. Kalau belum siap, maka ya 14 hari setelah kelahiran. Kalau belum siap juga, maka tanggal 21. Nah, yang disunahkan lagi dari akikah itu ketika menyembelih hewan akikah adalah inda tulu'i syamsi, ketika sudah muncul matahari, terbit matahari. Jadi jangan malam. Sunnahnya siang hari, pagi hari lah. Ya. Kemudian yang perlu diperhatikan lagi adalah selain waktunya adalah ketentuan daripada hewan akikah itu sendiri. Ketentuan hewan akikah sama halnya dengan ketentuan dari hewan kurban. Sama. Kemarin sudah tuh ya, hewan kurban. Mulai dari apanya? Mulai dari syarat hewan kurban itu kan dari sisi umurnya gitu, supaya sah nih. Binatang kurbannya dilihat dari umurnya. Sama halnya seperti halnya hewan kurban. Disamakan seperti syarat sah untuk hewan kurban. Jadi dari sisi umur, kemudian jenisnya, an'am kemarin, yaitu boleh unta, boleh sapi, boleh domba, boleh kambing. Kemudian juga wassalamatun minal uyub, selamat dari aib-aib. Kemarin sudah tuh ya. Sudah. Kemudian sama dalam hal apa? Sama dalam hal wajib sebab nazar. Nah ini, artinya ada juga akikah yang kemudian menjadi wajib. Hukum asalnya akikah itu adalah sunnah muakkadah. Tapi ketika ada yang nazar begitu, entah nazarnya ditaklik atau tidak, maka akikahnya menjadi wajib. Wajibnya sebab nazar. Sebab nazar. Ya, sebab nazar. Nah, kalau misalkan akikahnya wajib, maka disamakan juga sebagaimana hukum kurban yang wajib. Artinya apa? Artinya orang yang akikah, keluarganya, dia dan keluarganya yang wajib ditanggung nafkahnya kagak boleh makan sedikit pun dari binatang akikahnya. Begitu. Kalau akikahnya akikah wajib, yaitu akikah yang disebabkan nadar. Ya, misalkan nadar yang ditaklik. Contoh misalkan Kang Pasya bernadar, seandainya gua dapat anak laki-laki nanti, maka gua bakal akikah. Saya nadar, saya bakal akikah. Maka akikahnya menjadi wajib. Ketika akikahnya wajib, maka si Kang Pasya ini beserta istrinya kagak boleh nyicipin meskipun satu suapan, kagak boleh, karena akikahnya menjadi wajib. Nah, itu sisi kesamaan dengan binatang kurban. Sisi kesamaannya di situ. Ya. Meskipun ada sisi perbedaannya, yaitu apa? Sisi perbedaannya adalah kalau akikah itu kemudian
disedekahkan atau dihadiahkan kepada orang yang kaya, maka itu menjadi tamlik baginya, sudah menjadi milik baginya. Kalau akikah nih, ya, ketika daging akikah itu sebagian dihadiahkan kepada orang yang kaya, maka daging yang tadi diberikan itu menjadi sifatnya milik si orang kaya tadi. Ini sisi perbedaannya dengan kurban. Kalau kurban kan kagak. Kalau kurban, ya, daging kurban kita hadiahkan ke orang kaya, maka daging itu tidak menjadi milik si orang kaya. Enggak. Hanya diafah saja, suguhan sifatnya. Suguhan. Artinya kalau orang kaya nggak boleh ngejual daging yang diberikan tadi tuh. Kalau orang kaya, kalau kurban. Tapi kalau akikah jadi milik dia. Mau dia jual lagi bebas. Ya, itu sisi perbedaannya. Sisi perbedaannya di situ. Tapi lebih banyak kesamaannya itu tadi terkait dengan syarat-syarat dari hewan-hewan yang sah untuk dijadikan akikah. Bisa dipahami ya? Nah, satu itu. Selanjutnya, wa aqalluha syatun an kulli mauludin. Paling sedikit-sedikitnya, batas minimum akikah nih, hewan akikah itu satu kambing dari setiap anak yang dilahirkan. Satu kambing, entah laki-laki maupun perempuan, batas minimumnya satu kambing. Ini bicaranya batas minimal satu kambing. Berarti kalau anaknya dua, kembar misalkan yang dilahirkannya dua, begitu. Ya. Ini batas minimal. Kenapa demikian? Karena Nabi sendiri, li'annahu sallallahu alaihi wasallam aqqa an kullin minal Hasan wal Husain bisyatin. Jadi Nabi sendiri mengakikahkan Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain masing-masing satu, enggak empat, satu. Ya, ini. Jadi batas minimalnya binatang akikah itu satu, minimal. Tentu yang lebih utama, wal afdalu. Kalau bicara keutamaan, yang lebih utama, yang lebih afdal adalah dabhu syataini anid dzakari wa syatin anil unsa. Dilihat yang lahir ini kepalanya ada berapa, kan begitu. Kalau laki-laki kan kepalanya ada dua. Jadi kalau kepalanya dua berarti binatang akikahnya dua. Kalau perempuan ya satu. Nah, ini yang utama. Laki-laki utamanya dua. Ya, dua. Perempuan satu. Sunnah. Sunnahnya begitu. Yang lebih utama begitu. Ya, begitu. Jadi laki-laki dua, perempuan satu. Nah, kemudian yang membedakan dengan dohiyah, dengan kurban adalah kalau kemarin kurban itu harus kita bagikan sebagian daging kurban kita dalam keadaan nai'an, dalam keadaan mentah, begitu. Wajib tuh. Ada sebagian dari kurban kita yang disedekahkan ke fakir miskin dalam keadaan mentah, wajib. Sebagiannya doang. Nah, kalau akikah kebalikan, wayatsbahuha bihuluwin, dimasak, udah diolah begitu. Ya, dimasak. Terlebih dimasaknya atau diolahnya dengan yang manis-manis. Dengan rasa, dengan bumbu yang manis-manis begitu. Kenapa yang dengan yang manis-manis?
tafa'ulan bihalawati akhlaki, ya, akhlakil maulud. Tafa'ul supaya anaknya itu akhlaknya bagus, ya. Jadi sunnahnya dimasak dengan bumbu yang manis, semur, apalagi di tongseng manis, tongseng diapain lagi biasanya, gulai manis. Nah, di sate juga manis tuh, supaya akhlaknya, dengan harapan tadi akhlaknya bagus gitu ya. Itu kemudian wala yuksaru azmuha, kalau akikah bagusnya tulang belulangnya jangan dipecahin, biqadril imkan, tentu ya, biqadril imkan, dengan kadar memungkinkan, jangan dipecahin. Artinya bagaimana? Artinya kalau bisa setiap apa namanya itu mafsal itu apa ya, apa sih namanya ini, ya tulang sambung apa sebutnya, ya jangan dipecahin gitu. Artinya umpama ini tangan begitu, pergelangannya lah, setiap pergelangannya kalau bisa tulangnya tuh jangan dipecah ya. Kalau mau dipecah tadi ya pergelangannya aja, setiap pergelangan, setiap apa namanya sendi-sendinya aja begitu ya, jangan dipecahin. Tapi meskipun dipecahin jatuhnya nggak makruh, hanya khilaful aula saja, nggak sampai makruh. Itu selanjutnya wa ba'suha lil fuqara'i fi amakinihim ahabbu min nidaihim ilaiha, mengirimkan daging akikah yang sudah dimasak tadi itu ke rumah-rumah fakir miskin itu lebih ditekankan, lebih disenangi. Yang bagus jadi kita ngasih langsung datang ke fakir miskinnya, itu yang lebih bagus. Karena apa? Karena dengan kita datang langsung ke fakir miskin, di situ terjadi kasih sayang, terjalin kasih sayang, silaturahmi. Ya, bukan sebaliknya. Bukan kita yang ngundang mereka supaya datang ke rumah kita, begitu. Buat nyicipin akikah, bukan. Buat nyicipin hidangan akikah, bukan begitu. Yang lebih bagus ngasihin langsung, datang begitu ya, ke rumah mereka, kita kasihin gitu, begitu. Adapun dikumpulin jadi satu datang ke rumah kita, ya nggak masalah, nggak masalah. Itu ya. Jadi yang paling bagus itu ya udah dikasihin, dikirimin langsung satu persatu ke rumah fakir miskin. Yang paling bagus begitu. Nah kemudian siapa sih orang yang dihitobi, yang terkena hitob untuk akikah? Siapa orang yang terkena hitob sunnah melakukan akikah? Artinya siapa yang diperintah nih? Yang diperintah, yang terkena hitob adalah man talzamuhu nafaqatul maulud, orang yang punya kewajiban memberi nafkah terhadap si anak tadi itu. Walinya, orang tuanya. Orang tuanya. Ya, jadi orang tuanya yang terkena khitab untuk melakukan akikah.
yang terkena khitab sunnah muakkad untuk melakukan akikah itu adalah walinya, orang tuanya, orang yang wajib menafkahi mauludnya tadi. Itu pun in aisaro, jika orang tuanya mampu melakukan akikah qabla mudi sitina yauman, sebelum melewati 60 hari. Ya, harus dipahami nih. Jadi yang terkena khitab sunnah muakkad melakukan akikah adalah orang tuanya ataupun walinya jika si orang tuanya tadi itu mampu berakikah sebelum melewati 60 hari pasca kelahirannya. Ya. Kemudian tuntutan kesunahan tadi itu berlanjut hina idin, ketika si orang tua itu mampu, tuntutannya itu sampai pada si anak itu balik. Sebelum balik lah begitu. Ya. Jadi tuntutan kesunahan melakukan akikah bagi si wali itu tadi mulai dari apa? Mulai dari kelahirannya, terlebih 7 hari setelah kelahirannya sampai dia balik. Itu kalau mampu orang tuanya. Kalau enggak mampu setelah 60 hari bagaimana? Ya. Fa in lam yusir biha illa ba'da mudi sittin lam tutlab minhu. Jadi kalau misalkan orang tuanya nggak mampu untuk melakukan akikah kecuali setelah melewati 60 hari. 60 hari ini dimana hitungan aksar daripada nipas itu kan. Maksimal nipas itu 60 hari. Jadi kalau sampai melewati 60 hari, orang tuanya belum mampu mengakikahi anaknya, maka lam tutlab minhu, gugur. Tidak dikenai khitab lagi dia, orang tuanya. Ya, tidak dikenai perintah sunnah melakukan akikah. Ya, udah paham nih, jangan sampai salah paham. Bahkan lau fa'alaha hina idin waqa'at syatulah minainin. Kalau orang tuanya enggak mampu, ya setelah 60 hari, lewat dari 60 hari, kok tetap dipaksakan begitu. Akikah jadinya bukan akikah, hanya sebagai syatulah min saja. Daging yang dimasak aja, mayoran, daging mayoran. La akikotan waqa'at syatalah min la akikotan. Jadi jatuhnya bukan akikah tapi daging biasa yang dimasak begitu. Paham ya? Jadi tuntutan akikah itu begitu. Saya ulangi, jadi orang yang terkena khitab untuk melaksanakan kesunahan akikah adalah orang tuanya ataupun walinya yang wajib menafkahi anaknya jika orang tuanya itu mampu sebelum melewati masa 60 hari pasca kelahirannya. Begitu. Ya. Tetapi tuntutan sunnah muakkad ini berlangsung terus berlanjut sampai si anak itu balik. Kalau misalkan si orang tuanya mampu, ya, maka tuntutan kesunahan melakukan akikah itu sampai berlanjut sampai dia balik, begitu. Nah, berbeda halnya tadi, ketika walinya ataupun orang tuanya enggak mampu melakukan akikah setelah lewat dari 60 hari pasca kelahirannya,
maka sudah lagi tidak dituntut untuk melakukan akikah. Seandainya maksa melakukan akikah, bukan jadi akikah, tapi jadi syatalamin saja. Jadi daging mayoran, daging yang dimasak biasa begitu. Ya, perlu dipahami. Terus bagaimana kalau kita udah dewasa, udah balik, ternyata kita belum diakikahi oleh orang tua kita. Nah ini tadi. Waman balagha wa lam yu'aqqa anhu sunnallahu ayya'uqqa an nafsi. Orang yang sudah balik, bahkan lebih, berarti kan batasnya balik gitu. Kalau udah balik ataupun lebih lah begitu. Orang udah balik tapi belum diakikahi. Nah, maka sunnahnya ya udah akikah sendiri. Artinya kesunahan itu bukan lagi ke orang tua, tapi ke sendiri, begitu. An nafsihi, mengakikahkan diri sendirinya. Itu yang disunahkan. Artinya bukan orang tuanya, tetapi diri sendiri. Umpama misalkan Alwi belum diakikahi sama orang tuanya sampai hari ini begitu, maka Alwi sunnah hukumnya akikah untuk diri sendiri, begitu ya. Terus bagaimana kalau ternyata hunsa, anak yang dilahirkan itu hunsa, artinya orang yang punya dua alat kelamin begitu. Kalau yang dilahirkan itu adalah anak hunsa, anak yang punya dua alat kelamin, bagaimana? Tadi kan kesunahannya tadi laki-laki dua, perempuan satu. Ini gimana kalau ternyata jenis kelaminnya ada dua? Hunsa disebutnya. Nah, kalau hunsa, maka diarahkan ke gulam, ke anak laki-laki. Ihtiyatan, sebagai kehati-hatian begitu. Sebagai kehati-hatian. Ini pendapat yang mu'tamad. Yang mu'tamad. Atau bisa juga ya udah disamakan dengan anak perempuan saja. Ya. Disamakan dengan anak perempuan itu satu. Nah, nanti ketika sudah nampak tuh, sudah nampak jenis kelaminnya yang berfungsi begitu. Ya. Kalau banat dzukuratuhu. Nah, kalau misalkan sudah nampak ternyata dia laki-laki begitu. Seiring berjalannya waktu ternyata dia laki. Maka ya udah tinggal nambahin satu. Kan begitu. Tinggal nambahin satu. Ya. Jadi itu tentang akikah, materi tentang akikah. Ini masih membahas terkait dengan definisi, dalil, kemudian syarat-syarat tadi ya. Belum kesunahan-kesunahan yang lain ya, belum dibahas. Ini nanti pembahasannya di part 2. Di part 2. Ya, jadi itu tentang akikah. Kalau misalkan ditanya, boleh nggak kita akikah pakai sapi? Ya tentu boleh-boleh aja. Lebih bagus. Lebih bagus. Anak kita lahir. Ya. Terus kita inisiatif, udah akikahnya jangan pakai kambing. Udah sekaligus sapi aja. Itu lebih bagus. Lebih bagus. Atau bisa jadi gini. Anak kita yang lahir ternyata 7 sekaligus. Umpama. Kembar siam gitu. Sebutannya 7. Ya udah, boleh 1 sapi atau boleh juga dengan 7 kambing. Ya sebagaimana kurban seperti biasa.
Ya, jadi itu materi kita tentang akikah, dan nanti akan berlanjut di pertemuan selanjutnya. Kurang lebihnya mohon maaf, mudah-mudahan ada manfaatnya. Allahumma fiq ila qawmit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada pertanyaan silahkan.